Bismillahirrahmanirrahim. Di antara pelajaran yang sangat penting untuk kita dalami adalah tentang hari kiamat. Karena ini peristiwa yang sangat besar yang akan menghancurkan alam semesta dengan segala isinya. Dan kita hidup di akhir zaman. Ketika Rasulullah SAW diutus dan Al-Quranul Karim diturunkan, maka kiamat berarti sudah dekat. Dan beliau bersabda dalam sebuah hadis, kaifa an'amu wa sahibul qarni qad iltaqamal qarn. Bagaimana mungkin saya bisa menikmati hidup padahal malaikat Israfil sudah siap meniup trompetnya. Dan ini diucapkan Rasulullah 15 abad yang lalu. Bagaimana dengan kita sekarang? Berarti kiamat sudah sangat dekat. Namun di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bahwa kiamat tidak akan terjadi sebelum muncul tanda-tandanya. Tanda-tanda kiamat ada dua, alamatus sa'ah as-sughra wa alamatus sa'ah al-kubra. Tanda-tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda kiamat kecil mayoritasnya sudah terjadi, sedangkan tanda-tanda kiamat besar Rasulullah SAW menyampaikan dalam beberapa hadisnya ada 10. Pertama ad-dukhan, kabut asap. Yang kedua ad-dajjal. Yang ketiga ad-dabah, binatang melata yang bisa berbicara. Yang keempat matahari terbit sebelah barat. Yang kelima turunnya Isa alaihissalam. Yang keenam Ya'juj wa Ma'juj. Yang ketujuh, kedelapan dan kesembilan adalah khasfun di timur, di barat, dan di Jazirah Arab. Dan yang ke-10 adalah api yang keluar dari Yaman dan mengantarkan manusia ke tempatnya, ke mahsyarnya. Sedangkan urutan turunnya Allahu a'lam, Allah yang maha tahu. Adapun para ulama berpendapat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dan di antara pendapatnya yang pertama turun adalah Ad-Dajjal, manusia pendusta, batas satunya buta dan banyak menimbulkan fitnah di muka bumi. Bahkan setiap nabi mengingatkan fitnah Dajjal. Dajjal tinggal di muka bumi selama 40 hari. Satu hari seperti 1 tahun, satu hari seperti 1 bulan, dan satu hari seperti 1 pekan, sisanya seperti hari biasa. Dalam sebuah hadis mengikuti Dajjal 70.000 orang-orang Yahudi dari Asbahan. Asbahan ini adalah satu kota di Iran di mana mayoritas penduduknya adalah Syiah, dan 70.000 orang-orang Yahudi di sana mengikuti Ad-Dajjal. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa tasyahud agar berlindung dari fitnah Dajjal dan fitnah yang lain. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Tanda yang kedua adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam turun di Menara Putih di timur Damaskus, Syria pada waktu subuh. Beliau menjadi makmum sholat subuh berjamaah dan menolak menjadi imam sebagai bentuk tawaduk kepada umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa mencari dan mengejar Dajjal dan bertemulah di Babul Lud, Palestina. Ketika Dajjal melihat Nabi Isa maka meleleh seperti garam bertemu dengan air, dan Nabi Isa kemudian membunuh Dajjal dan matilah Dajjal. Tanda kiamat berikutnya adalah Ya'juj wa Ma'juj, sebangsa manusia. Ketika bendungan atau sad yang dibuat Dzulqarnain jebol, maka Ya'juj wa Ma'juj bertebaran di muka bumi. Jumlahnya sangat banyak sekali. Wallahu a'lam, Allah yang maha tahu berapa banyak jumlahnya, merusak dan membunuh manusia. Salah satu danau namanya Danau Tabaria di Palestina, ketika airnya diminum maka habislah airnya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam dan orang-orang beriman menuju Bukit Tur memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan Ya'juj wa Ma'juj, dan inilah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka Ya'juj wa Ma'juj dimakan ulat dan mati seketika. Bangkainya dibawa burung besar, dibuang ke laut atau di suatu tempat dalam satu malam, dan kemudian hujan turun, maka bumi bersih dari Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian Nabi Isa alaihissalam hidup di muka bumi selama 7 tahun, memimpin manusia dengan penuh keadilan, hidup penuh keberkahan,
hujan turun, tanaman subur, hewan ternak banyak, mengajak manusia kembali pada ajaran Islam, menghancurkan salib, membunuh babi, dan membebaskan pajak. Masyarakat hidup sejahtera lahir batin. Kemudian Nabi Isa pun alaihissalam meninggal dan manusia kembali kepada kesesatan. Tanda berikutnya adalah khosfun. Khosfun di timur, barat, dan di Jazirah Arab. Tanda yang keempat, kelima, dan keenam ini para ulama menyebutkan di antaranya khosfun maknanya gerhana, tetapi makna yang lebih tepat adalah suatu kota atau suatu negeri atau suatu negara ditelan bumi, ditenggelamkan, hilang seketika, rusak karena kemaksiatan orang-orangnya, dan ini adalah tanda-tanda kiamat besar. Kemudian tanda kiamat yang ketujuh adalah ad-dukhan. Dukhan yaitu kabut asap yang meliputi langit dan bumi dan mengkaburkan mata manusia, sesak dada manusia. Ini adalah peringatan akan tanda-tanda kiamat berikutnya. Kemudian tanda kiamat berikutnya muncul matahari sebelah barat. Ketika matahari muncul dari sebelah barat, maka taubat tidak diterima lagi. Manusia dalam keadaan sangat takut, mencekam, mengerikan. Dan kemudian disusulah dabah, binatang yang melata, yang bisa berbicara. Binatang ini keluar dari perut bumi dan kemudian memetakan manusia. Ini manusia-manusia yang beriman, ini manusia-manusia yang kafir. Kemudian dabah itu juga mati. Dan selanjutnya muncul angin yang berhembus, mematikan orang-orang beriman. Orang-orang yang di dadanya masih ada la ilaha illallah diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tanda kiamat yang ke-10 adalah api yang mengantar manusia ke suatu tempat, ke mahsyar, diriwayatkan di Palestina. Kemudian maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat meniup sangkakala. Malaikat Israfil melaksanakan tugasnya. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan siapa yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Benda-benda langit, bintang, matahari, bulan berjatuhan, hancur. Benda-benda bumi, daratan, lautan hancur. Manusia yang mendengar suara sangkakala mati. Semua manusia mati. Binatang mati. Malaikat juga mati. Dan masih tersisa hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Malakul maut ditanya, masih adakah yang tersisa? Masih ada, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, wa abdukal fakir. Maka Allah memerintahkan, matikan mereka. Maka Jibril, Mikail, Israfil juga mati. Dan ditanya lagi, masih adakah yang tersisa? Masih ada, abdukal fakir, hambamu yang fakir. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mematikan malakul maut. Maka semuanya mati, semuanya hancur. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyerukan, limanil mulkul yaum, limanil mulkul yaum, siapakah raja pada hari ini? Tidak ada yang menjawab kecuali Allah sendiri. Lillahi wahidil qahar. Raja pada hari ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha diraja, maha perkasa, maha segalanya. Oleh karena itu, maka marilah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bertaubat, kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan iman Islam dan diselamatkan dari fitnah dunia, dibebaskan dari api neraka, dan dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.